Akang pernah gak mendengar hewan-hewan ngomongin kita makhluk manusia seperti itu? Ya seperti cicak. Oh, Cicak seperti ya yang saya tahu cicak lah. Cicak tuh kalau lihat kita itu meledek, mencaci sama kita tuh. Apa yang dilakukan kita, apa yang itu mencaci. Kalau kita mendengar seperti itu yang didengar hewan-hewan seperti semut kan berbicara sesama semut itu kalau ketemu dia bilang salam, assalamualaikum, assalamualaikum, sama seperti kita. Mungkin awal mulanya Akang tujuan bertapa atau bertirakat itu kok bisa nyampe ke titik dimana Akang bisa mendengar atau bisa berbicara dengan makhluk hewan ya. Nah itu awal mulanya ditugaskannya seperti apa? Apakah Akang pengen mencari kekayaan? Apakah Akang pengen jodoh atau seperti apa? Kok bisa tadinya misalkan bertapa pengen kok bisa jadinya ngobrol dengan makhluk-makhluk seperti binatang? Dulu waktu puasa 3 tahun, pengalaman saya waktu puasa 3 tahun di salah satu pondok pesantren, di salah satu guru saya. Mungkin saya tuh disimpan di tengah hutan pernah pas 2,5 tahun saya mau hampir beres 6 bulan mungkin saya tuh mengalami pengalaman spiritual yang enggak lazim, termasuk pendengaran saya, penglihatan saya itu tidak seperti biasanya. Yang tadinya hanya melihat makhluk ya sekitaran, yang tadinya hanya melihat manusia, pengalaman saya pada waktu itu penglihatan saya menjadi melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Pendengaran saya pun menjadi mendengar hal-hal yang tidak didengar orang lain, seperti hewan-hewan berbicara, semut berbicara, ataupun cicak berbicara. Seperti penglihatan saya melihat makhluk-makhluk orang lain, itu makhluk-makhluk seperti ya makhluk-makhluk goib lah, makhluk astral. Ya saya pernah mengalami itu. Terbersihkannya seluruh anggota badan sehingga apa yang tidak mungkin dilihat orang lain terlihat. Orang sepuh zaman dulu itu udah biasa lumrah berbicara dengan daun-daun, berbicara dengan hewan, itu orang-orang zaman dulu udah lumrah, udah terbiasa. Karena apa? Karena bersihnya hati mereka. Nah, tapi kalau Kang Sandi tersendiri itu bisa sampai berbicara dengan pohon-pohon atau tidak? Atau cuman hanya dengan binatang saja? Pernah mendengar daun-daun berbicara, pernah mendengar tumbuhan-tumbuhan berbicara. Itu pengalaman yang real saya alami. Saya tidak bisa mengatakan kalau orang berbicara dengan hewan itu bohong, karena saya mengalami. Saya juga tidak bisa memaksakan si A ini harus percaya sama saya, nggak bisa. Itu karena pengalaman pribadi saya. Penonton harus juga percaya kan nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Nah oke teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan-rekan akan menemui salah seorang narasumber yang sangat unik, beda dari yang lain. Jadi narasumber yang akan kita temui ini, beliau bisa komunikasi atau bisa berbicara dengan hewan apapun. Nah jadi seperti Angling Dharma, beliau juga bisa ngobrol dengan cicak, dengan semut dan lain-lain. Nah, seperti apa kisahnya? Simak penjelasan beliau sampai dengan tuntas biar tidak gagal paham. Saya doakan yang selalu stay di channel ini, mudah-mudahan rezeki kalian, rezeki Anda luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman, jadi seperti biasa kalau orang-orang spiritual, orang-orang yang mempunyai kelebihan itu, kenapa ya beliau itu suka tinggalnya di pinggiran desa atau pinggiran pemukiman. Nah jadi salah satu yang kita akan temui ini, beliau ini persis tinggalnya hampir di tengah-tengah kuburan ya. Dan kita juga saya sama rekan-rekan di depan ada Mesa Selina
Jangan lupa di subscribe. Dan di depan lagi dan di depan lagi ada jejak explore. Ini lebih kasihan lagi. Jejak explore. Terus yang di bawah ada Arif Budiman Real sama Ayogi Official. Jadi kita kompak berempat sama-sama explore ya teman-teman. Nah kita akan langsung saja menuju ke rumah narasumber yang mana beliau ini tinggalnya menyendiri ya teman-teman. Boleh teman-teman ikuti video ini, kita akan langsung saja menuju ke rumahnya beliau. Jadi beliau ini tinggalnya hampir gimana ya, ini kita juga berada di area tengah-tengah makam teman-teman. Nah di sebelah sana ini pemukiman warga, di sana juga pemukiman warga, ini tengah-tengahnya area pemakaman. Dan narasumber yang akan kita temui berada di sebelah sana. Nah kita langsung saja menuju ke rumahnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum. Nah jadi teman-teman, saya mendapatkan informasi ini dari rekan saya bahwa beliau ini suka tirakat atau bertapa berpindah-pindah. Mungkin untuk tujuannya seperti apa nanti kita akan bertanya kepada beliau, yang mana beliau ini mempunyai kelebihan yang mungkin di luar nalar teman-teman. Jadi beliau kalau misalkan bertapa suka ngobrol tuh sama cecak, sama semut, sama hewan-hewan apapun yang menghampiri beliau. Jadi beliau itu katanya ngobrol itu kayak seperti kita. Jadi kayak seperti sesama manusia ya. Bisa ngobrol dengan ayam, dengan daun-daun dan lain-lain. Jadi untuk itu kita langsung bergegas ke sini untuk bertemu. Aduh, ini mungkin medannya agak susah ya. Nah, jadi untuk itu kita langsung bergegas untuk bertanya kepada beliau seperti apa beliau komunikasinya. Sekalian nanti kita akan tanyakan cara komunikasi beliau dengan hewan-hewan tersebut ya. Nah, ini di sebelah sini kita mesti melewati pemakaman umum ya. Dan rekan-rekan saya yang dua, Arif Budiman sama Ayogi udah duluan. Kalau yang duanya lagi di belakang. Alhamdulillah kita udah sampai di bawah ya teman-teman. Jadi biar teman-teman tahu ya, beliau tinggal di area pemakaman. Jadi jangan di skip video ini. Nah ini jalan penghubung desa ya. Sebelah sana pemukiman dan kita akan langsung menuju ke sana. Alhamdulillah. Nah sebelumnya kita kenapa sih kok pembukaannya di area makam jauh, biar teman-teman tahu bahwa lokasi yang akan kita kunjungi ini benar-benar real berada di area pemakaman umum. Dan biasanya kalau orang-orang spiritual itu suka tinggalnya menyendiri, jauh dari keramaian. Mungkin salah satu alasan mereka yaitu biar berdoanya itu lebih khusyuk ya, jauh dari keramaian. Nah, alhamdulillah itu rekan saya sudah menunggu duluan. Nanti mungkin untuk wawancaranya kita akan sama-sama ya, biar narasumbernya tidak kasihan kalau satu-satu. Nah jadi sangat menarik ya. Ya kalau zaman sekarang masih ada orang yang selalu bertapa dan beliau mempunyai kelebihan. Wow, luar biasa. Alhamdulillah sebelumnya kita juga sudah menyimpan kendaraan kita di sana tuh. Dan ini jauh dari pemukiman ya. Nah itu narasumbernya udah nungguin karena mungkin rekan saya udah duluan. Alhamdulillah sampai. Nah ini ada Ayogi Official sama Arif Budiman Real. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kang. Damang Kang. Alhamdulillah. Sareng saha punten? Sareng Kang Sandi. Oh Kang Sandi. Mohon maaf mungkin nanti saya sama rekan-rekan ingin ngobrol-ngobrol sama Akang. Sekalian kita pengen tahu bahwa Akang katanya itu terkenal dengan bisa komunikasi sama makhluk-makhluk yang ada di sekitar. Mungkin seperti itu ya Kang ya? Ya. Nah oke teman-teman, kita akan langsung saja ngobrolnya katanya di rumah ya. Tadi kita narasumbernya udah nungguin di sini. Kita akan lanjut ke rumahnya beliau. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ini tidak ada rumah lagi ya. Oh, ada tuh satu di atas satu. Dan itu tadi kita habis dari sana itu pemukiman.
Ini benar-benar mencil ya, atau benar-benar terpencil dari pemukiman ya. Ayo. Berarti di sini cuma ada satu rumah. Ayo, Bi. Ada 5 rumah. Oh. Tapi jauh-jauhan. Berjauhan gitu ya. Oh, berarti termasuk si Akang ini. Kak Sandi. Itu yang 5 rumah yang ada penghuninya? Cuman 3 kepala keluarga. Oh, 3 kepala. Pun jarang ada di rumah. Wow. Kalau yang ini mah Punya Kang Bobom, cuman kebetulan sekarang orang yang nggak ada. kerja agak ada. Oh, ya udah kita lanjut aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi teman-teman, jadi di arah sini di arah pemakaman cuma ada 5 katanya. Yang ada isinya ada 3 termasuk ini si Akang yang tadi ya. Cuman yang 2 itu kayak yang ini satu ya. Nah, ini 1 yang di bawah 2. Jadi ada 5. Jadi yang isi cuma ini sama yang di bawah katanya. Alhamdulillah Akangnya udah menunggu di atas ya. Nih, ini benar-benar terpencil ya, jauh dari pemukiman. Dan itu Akangnya udah nunggu di atas. Kita akan langsung saja berbincang-bincang dengan narasumber ya. Jadi kita biar enak, jadi ngobrol di atas katanya. Oke, alhamdulillah di sini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu beliau bernama Kang Sandi, yang dimana Kang Sandi ini pada zaman dahulunya katanya sering sekali mengembara, yaitu mengelilingi tanah Jawa ini. Dan katanya Kang Sandi ini juga sering sekali bertapa sampai 3 tahun teman-teman. Mungkin dalam 3 tahun itu saya juga kurang paham juga. Beliau itu makan tidur enggak, biasanya kalau mati geni itu biasanya nggak makan nggak tidur selama 40 hari 40 malam. Jadi Kang Sandi ini melakukan yaitu tirakat selama 3 tahun. Mungkin makan, kalau nggak makan mungkin bisa mati, jadi seperti itu. Nah, dan menurut konon katanya juga, katanya Kang Sandi ini mampu berbicara atau ngobrol dengan binatang-binatang yang ada di sekitaran rumahnya teman-teman. Wow. Jadi ilmu ini, ilmu yang sangat begitu luar biasa sekali, yang tidak bisa dimiliki oleh orang seperti kita. Hanya orang-orang terpilih dan orang-orang yang khusus yang bisa memiliki ilmu tersebut. Mungkin untuk kelas-kelas para wali ya teman-teman. Kalau di film-filmnya itu film Angling Dharma. Bisa ngobrol dengan cicak gitu. Nah, jadi seperti apa sih kisah dari Kang Sandi ini? Mungkin kita langsung saja untuk menanyakan kepada narasumber kita secara langsung. Monggo Kang Sandi, silakan. Jadi pengalamannya seperti apa sewaktu dulu berkelana? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi mendengar apa yang tadi diucapkan oleh si AA di sini, apa yang tadi diagung-agungkan sama si AA, terus terang ada benernya dan ada juga ya namanya kita lah hiburan mungkin ya. Ada juga yang terlalu berlebih-lebihan. Yang terlalu berlebih-lebihan mungkin yang tadi disebutkan seperti pengalaman tirakat saya dulu menerima tarbiyah dari seorang guru yang mungkin untuk saat ini saya belum bisa menyebutkan namanya. Karena itu privasi tersendiri, mungkin karena saya juga belum dapat izin dari guru saya. Dulu waktu menerima tarbiyah dari beliau, saya tuh menerima ijazah Shaumul Zahri. Shaumul Zahri itu puasa ya mungkin bisa kisaran durasi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin seumur hidup juga ada, cuman saya termasuk yang menerima ijazah puasa 3 tahun. Pengalaman saya waktu puasa 3 tahun di salah satu pondok pesantren, di salah satu guru saya, mungkin saya tuh disimpan di tengah hutan, pernah Disimpan atau ditugaskan puasa sambil istiqomah di tempat-tempat ziarah, mungkin di makam-makam para aulia Allah pernah. Nah, termasuk waktu Shaumul Zahri itu saya puasa 3 tahun. Nah, pengalaman spiritual saya mungkin itu bukan disebut keahlian, apalagi disejajarkan sama kelas para wali itu sangat jauh sekali. Disejajarkan sama kelas para ulama saja saya nggak pantas, apalagi disejajarkan sama kelas-kelas para wali, disejajarkan sama kelas-kelas
para aulia itu sangat jauh sekali, sangat jauh sekali. Mungkin itu hanya pengalaman spiritual sepintas saja, termasuk yang tadi diobrolin pengalaman saya selama 3 tahun berpuasa. Pas 2 tahun setengah saya mau hampir beres 6 bulan mungkin, saya tuh mengalami pengalaman spiritual yang enggak lazim, termasuk pendengaran saya, penglihatan saya itu tidak seperti biasanya. Yang tadinya hanya melihat makhluk ya sekitaran, yang tadinya hanya melihat manusia, pengalaman saya pada waktu itu, penglihatan saya menjadi melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Pendengaran saya pun menjadi mendengar hal-hal yang tidak didengar orang lain, seperti hewan-hewan berbicara, semut berbicara, ataupun cicak berbicara. Seperti penglihatan saya melihat makhluk-makhluk orang lain, itu makhluk-makhluk seperti ya makhluk-makhluk goib lah, makhluk astral. Ya saya pernah mengalami itu, cuman hanya beberapa jam mungkin, ya itu sudah tertutup lagi. Nah itu mungkin tidak bisa disebut suatu karomah, atau tidak bisa disebut disejajarkan sama pangkat-pangkat para wali, jauh. Kalau wali iblis mah mungkin saya termasuk mungkin. Mungkin gitu. Ya mungkin maksud kami dan rekan-rekan seperti ini Kang. Mungkin awal mulanya Akang tujuan bertapa atau bertirakat itu kok bisa nyampe ke titik dimana Akang bisa mendengar atau bisa berbicara dengan makhluk hewan ya. Nah itu awal mulanya ditugaskannya seperti apa? Apakah Akang pengen mencari kekayaan? Apakah Akang pengen jodoh atau seperti apa? Kok bisa tadinya misalkan bertapa pengen kok bisa jadinya ngobrol dengan makhluk-makhluk seperti binatang? Ya kalau dari kalangan santri, saumul gahri, berpuasa, bertirakat itu bisa dikatakan hal yang lumrah, hal yang biasa, hal yang udah menjadi tarbiyah tersendiri di kalangan para kiai, di kalangan para ulama. Untuk para santri itu menjadi tarbiyah, suatu tarbiyah yang mungkin harus mendidik hati, mentarbiyah diri. Nah karena pentarbiyahan itu, diri kita sering dibawa berpuasa, hati kita sering dibawa berpuasa, sehingga kecil kemungkinan untuk kita, untuk hati kita, bahkan untuk badan kita berbuat maksiat karena puasa nih, berbuat dosa karena terjaga dengan puasa itu sendiri. Karena keseringan terjaga, terbersihkan hati, terbersihkannya diri, terbersihkannya seluruh anggota badan, sehingga apa yang tidak mungkin dilihat orang lain terlihat karena kebersihan hati. Orang lain itu sebenarnya ada potensi untuk melihat hal-hal yang goib sekalipun, ada potensi, karena tertutupi oleh dosa, terhijabi oleh kotoran-kotoran akhlak yang dilakukan, kotoran-kotoran hati yang bersemayam di hati, yaitu karena tertutup itu aja. Sebenarnya orang lain juga berpotensi melihat, berpotensi, bahkan kan orang sepuh zaman dulu itu udah biasa, lumrah berbicara dengan daun-daun, berbicara dengan hewan. Itu orang-orang zaman dulu udah lumrah, udah terbiasa. Karena apa? Karena bersihnya hati mereka, karena terbiasa tarbiyah oleh kebersihan hati, terdidik oleh para ulama-ulama yang bersih hatinya, udah biasa. Kita aja yang nggak biasa karena kita tuh banyak terhijab oleh dosa. Seperti itu. Dan beda zaman mungkin ya Kang? Beda zaman. Nah, tapi kalau Kang Sandi tersendiri itu bisa sampai berbicara dengan pohon-pohon atau tidak? Atau cuman hanya dengan binatang saja? Kalau untuk berbicara dengan tumbuhan secara langsung,
berbicara komunikasi, ngobrol gitu bisa ya. ngobrol tidak bisa. Cuman pengalaman saya pernah mendengar daun-daun berbicara, pernah mendengar tumbuhan-tumbuhan berbicara. Itu pengalaman yang real saya alami. Saya tidak bisa mengatakan kalau orang berbicara dengan hewan itu bohong, karena saya mengalami. Saya juga tidak bisa memaksakan si A ini harus percaya gitu sama saya, nggak bisa. Itu Penonton, karena pengalaman pribadi saya. Penonton harus juga percaya kan nggak bisa, karena itu pengalaman pribadi saya. Dan sekarang secara logisnya, kalau orang berbicara sama tumbuhan itu real bisa terjadi. Contoh aja orang tua zaman dulu itu menentukan obat untuk penyakit yang mustahil disembuhkan aja. Orang tua zaman dulu itu sangat mudah. Harus dengan daun ini, harus dengan daun itu, harus dengan buah ini, harus dengan buah itu. Itu bagaimana menelitinya, sedangkan zaman dulu belum ada obat, belum ada penelitian alat-alat. Belum ada alat-alat canggih yang bisa meneliti itu. Orang tua zaman dulu tuh udah canggih. Bagaimana dia mengetahui? Ya karena kebersihan hatinya, karena keterbiasaan tarbiyahnya, sehingga dengan tumbuhan pun sudah enggak. Oh ini saya obat ini, saya untuk menyembuhkan ini, itu udah daun-daunan. Oh berarti tumbuhan tersebut ngasih tahu sendiri, ngomong. Tahu sendiri. Masuk akal juga sih. Tidak bisa. Dan berbicara apa itu daunnya? Ya berbicara seperti saya untuk obat penyakit seperti ini, misalkan lambung, obat untuk penyakit seperti ini. Itu peristiwa yang sering terjadi orang tua zaman dulu sama orang tua zaman dulu. Nyata ya. Saya itu yakin karena yakin saya pernah mengalami. Untuk si AA mau yakin mau enggak ya itu kan kembali ke hati masing-masing gitu kan ya, kembali ke pribadi masing-masing lah. Tapi kalau untuk saya sendiri pribadi sih, saya sih percaya sih, karena yang dijalani Kang Sandi ini adalah ilmu hikmah berarti ya. Yaitu ilmu yang dijalani oleh para wali dan mungkin para rasul. Jadi kita itu langsung memintanya kepada Allah ya, Sang Pencipta. Terkecuali Kang Sandi berguru ke makhluk-makhluk seperti jin, setan, itu kalau saya itu beda judul itu. Saya mundur seperti itu, Mas, saya nggak percaya. Kalau untuk hewan pernah nggak mendengar gitu dia berbicara apa? Kalau untuk hewan sendiri ya waktu masa-masa itu terjadi, waktu masa-masa saya terjadi seperti itu yang didengar hewan-hewan seperti semut kan berbicara. Sesama semut itu kalau ketemu dia bilang salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Terus itu sama seperti kita. Makanya orang tua kita selalu mencontohkan harus seperti semut, ketemu sama sesama harus bilang salam, saling sapa gitu ya. Saling sapa. Itu orang tua kita dulu taunya gimana kalau bukan mendengar kan? Iya. Orang tua kita. Nah, saya mengalami itu. Walaupun hanya sebentar, saya mengalami sendiri. Tapi kalau sekarang ditanya, sekarang bisa nggak ngebuktiin? Ya itu karena saya terhijab dosa. Masih dosa-dosa yang saya lakukan kan banyak. Sehingga apa yang sudah terjadi tertutup lagi, terhijab lagi. Mungkin belum pantas buat saya, belum pantas. Tapi makanya kalau ada kisah-kisah manakib para wali berbicara dengan ini, para wali mempunyai karomah gitu, ini itu saya sangat percaya. Karena sedikit dari karomah itu saya mengalami gitu. Nah itu Kang, biasanya binatang yang paling benci dengan kita ya, misalkan kita ingin melakukan ibadah atau perbuatan baik, itu binatang apa biasanya yang paling benci dengan kita? Yang paling tidak suka, tidak menyukai? Ya sepengetahuan saya. Gitu. Ya mungkin maksud teman saya seperti ini Kang. Kang pernah gak mendengar hewan-hewan ngomongin kita makhluk manusia seperti itu? Ya seperti cicak itu kan. Cicak seperti ya yang saya tahu cicak lah. Cicak tuh kalau lihat kita itu meledek, mencaci sama kita tuh. Apa yang dilakukan kita, apa yang itu mencaci. Kalau kita mendengar. Kalau hewan-hewan seperti ayam, seperti katak itu berzikir. Semut berzikir, semuanya berzikir sama Allah. Bertasbih seperti daun-daun itu kebanyakan bertasbih. Kalau seperti cicak itu cicak
seperti ya Mencaci berarti ya? mencaci. Seperti apa misalnya? Ya seperti ya kalau kita lagi ngelakuin apa dicaci, ngelakuin hal yang Jangan negatif gitu. negatif dicaci, yang baik pun dicaci sama cicak. Berarti cicak ini sama dengan iblis, berarti selalu menjerumuskan pengennya, berarti Kang seperti itu. Kalau iblis kan menggoda untuk menjerumuskan. mungkin ya. Kalau sifat mungkin salah satu sifat iblis ya mencaci ya bisa jadi. Mungkin bertujuannya cicak ingin menjerumuskan pengennya mungkin, cuman tidak bisa, cuman hanya bisa ngomong mungkin seperti itu. Ya, mungkin bisa gitu aja. Itu juga sepengetahuan saya, wallahu alam kan ya. Yang aslinya wallahu alam juga saya kan hanya mendengar sepintas. Itu kalau dalam bahasa kita, cicak itu mencacinya seperti apa sih? Muncul bahasa Sunda mah maneh gelo, siap belegung, dasar bodoh, Allah gitu. Oh, seperti itu ya galak. Muncul bahasa orang, itu bahasa orang. Kata-kata sadis kasar gitu ya mencacinya, kata-katanya sadis ya. Kamu bodoh, kenapa kau mau Makanya melaksanakan sholat gitu ya? ada sunnah membunuh Cicak. ada sunnah cicak. Membunuh cicak. Berarti yang bagus mah itu semut ya. Ya Bagus semut semutnya ya? termasuk yang bagus lah. Karena kan kalau semut bertemu sama semut itu kayak saling bertabrakan gitu. Berarti itu mengucapkan salam gitu ya. Mengucapkan salam. Nah kalau pengalaman Akang nih pernah ngedengar kan tadi kan Akang bisa mendengar daun-daun berbicara. Nah, itu yang Akang dengar daun-daun itu seperti apa? Apakah mereka itu berzikir atau gimana? Ya yang saya alami itu seperti daun-daun tuh berzikir, bersolawat, bertasbih, daun-daun itu. Ya sering, kalau keseringan yang saya alami karena mungkin itu satu hal yang Allah berikan sama saya, mungkin banyak yang suka bertamu, yang katanya udah berikhtiar mencari kesembuhan ke dokter ini, ke rumah sakit itu nggak sembuh-sembuh. Ya kebetulan mungkin ada yang ada yang ngasih petunjuk ke sini. Pas ke sini pas dia bertamu ya saya mendengar ada suatu tumbuhan, ya mungkin itu karena tersirat, mungkin karena istikharah atau mungkin karena apa, berbicara saya obatnya untuk penyakit ini sehingga pas saya kasih tahu, ya alhamdulillah kebanyakan kebenaran, kebetulan Sembuh gitu ya. sembuh gitu. Oh jadi Akang tuh selain spiritual, Bris suka menerima orang yang lagi kesasar pengen berobat gitu. Mungkin sedikit kita buka, mungkin Akang bisa terangin Tabir gaibnya berarti ya? tabir gaibnya, contoh orang-orang yang datang ke sini itu permintaan seperti apa? Apakah mereka berobat medis, apa non medis, seperti apa? Kebanyakan orang-orang yang bertamu ke sini itu ya berkonsultasi tentang penyakit-penyakit non medis. Bahkan penyakit medis pun ada. Seperti kan saya menerima bekam, menerima gurah mata, ya penyakit-penyakit medis. Penyakit non medis pun banyak, ya kebanyakan penyakit non medis lah. Orang yang sudah berikhtiar ke sana kemari, ke dokter itu, ke dokter ini, ya belum dikasih kesembuhan sama Allah. Nah, sering bertamu ke sini. Alhamdulillah Allah ngasih izinnya mungkin lewat pelantara saya. Mungkin. Tapi banyak yang sembuh Kang. Alhamdulillah banyak juga yang nggak sembuh gitu kan ya, banyak yang sembuh, banyak juga yang masih nggak sembuh gitu ya. Namanya juga ikhtiar, karena yang menyembuhkan bukan manusia, yang menyembuhkan Allah. Kita mah hanya pelantara, sekalipun dokter spesialis yang termahal sekalipun tidak bisa menjamin kesembuhan. Tidak bisa menjamin kesembuhan. Itu dokter yang mumpuni alat-alatnya, yang mumpuni pengetahuannya, apalagi seorang sekelas ulama sekelas saya seperti ini. Berarti Akang mah kalau misalkan ada orang yang berobat ke sini, terus obatnya mesti apa? Berarti langsung bisa komunikasi dengan tanaman-tanaman yang dapat menyembuhkan seperti itu. Ya, Bisikan seperti lah mungkin maksudnya. termasuk. Dan mungkin
kalau kita seperti saya untuk mencapai ke level sana belum tentu bisa. Soalnya kan itu, tingkatannya itu akan kayak tirakat dulu, tapak dulu, wirid dulu, dan puasa dulu, mungkin seperti itu ya. Itu mungkin salah satu alasan Akang bisa komunikasi dengan tanaman-tanaman penyembuh, mungkin seperti itu. Atau gimana? Ya mungkin kalau untuk umum ingin ada keinginan untuk mempunyai kelebihan yang mungkin seperti itu, ya harus siap berpuasa, bertirakat, bertarbiyah. Yang paling utama harus mempunyai guru. Karena jangan berani-berani kita mengejar suatu ilmu, belajar suatu ilmu tanpa guru. Itu akan membuat kita kepada dampak yang negatif. Gila lah, malah kita yang kena penyakit ya. Banyak hal-hal yang rumit. Saya sendiri pun mengalami seperti yang tadi disebutkan, nggak kuat. Itu berguru, ada gurunya, apalagi kalau nggak punya guru. Apalagi kalau yang nggak punya guru. Ini hanya sepintas pengalaman pribadi, hanya untuk di-share, hanya untuk menjadi edukasi lah, hanya untuk menjadi edukasi, tidak hanya untuk yang harus dipelajari, dikejar. Karena mencari guru itu sekarang sulit. Mencari guru yang benar-benar bisa mentarbiyah itu sulit. Kalau mencari yang berpura-pura guru mah banyak. Bisa ini, bisa itu. Saya kebal ini, kebal itu. Banyak sekarang mah yang ngaku-ngaku kayak gitu. Saya bisa ini, bisa itu, banyak. Tapi yang benar-benar bisa mentarbiyah diri itu susah. Sulit ya? Sulit. Nah, untuk Kang Sandi tersendiri ini kira-kira kalau misalkan ada penonton saya yang ingin diobati atau pengen berguru, siap menerima nggak kira-kira Kang? Kalau untuk berobat, insya Allah ya. Kalau berikhtiar mah ya saya terima. Siapa tahu ada jodoh obatnya dari saya. Kalau untuk berobat, tapi kalau untuk berguru, untuk sekarang mungkin kalau mau ngaji kitab Sapinah, kitab Sulam, kitab Tijan, saya terima. Kalau luar daripada itu harus khusus siap belajar ini, itu saya belum bisa menerima. Karena sebelum mencapai pelajaran itu ada dasar-dasar dulu yang harus dipelajari. Harus tahu syariat, harus tahu, mumpuni bab syariat itu harus tahu. Seperti bab tauhidnya, syariatnya itu kan harus belajar bab tauhid, belajar bab fikih, bab muamalah. Kan harus belajar itu. Kalau nggak dipelajari bisa-bisa sesat, kita bisa linglung. Kan banyak kan gitu. Wah, kita banyak itu bisa menyembuhkan karena kesoktahuannya syariat nggak punya. Kan akhirnya ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku orang Habib. Kalau Habib itu ada yang ngaku-ngaku tapi ada yang benar. Seperti kalau maaf ya sedikit melenceng nih, masalah habaib itu jangan dilecehkan karena itu nasabnya tersambung pada Nabi langsung ya. Langsung itu. Rasulullah. Ada Robito Alawiyah. Ada Robit, termasuk guru-guru saya sendiri pun termasuk kebanyakan para habaib. Guru-guru saya sendiri itu yang saya alami, habaib seperti ini, habaib seperti itu. Saya pernah punya guru namanya Habib Abu Bakar Syihab. Itu aneh orangnya aneh. Dulu waktu saya pesantren, kata beliau, Sandi mah cocok ngeunahan teh, bahasa Sunda nih. Habib ngomong bahasa Sunda, cocok ngeunahan teh engke minyak kasturi. Minyak kasturi saya tuh belum ngeh. Nanti ketemu kenyamanan sama minyak kasturi. Kan saya cari minyak kasturi kemana nggak dapet. Nggak taunya mungkin itu bahasa samaran, bahasa kiasan. Yang dimaksudnya bukan minyak kasturi tapi daerah ya. Desa Kasturi. Saya ngerasa nyaman, ngerasa nikmat tuh di sini. Oh, ini masuknya Desa Kasturi. Desa Kasturi teman-teman. Waktu dulu saya bermelanglang buana ke daerah Limbangan Garut, ke daerah Ciwidey, ke daerah Cianjur. Saya kemana-mana, ke Tasik saya pernah. Ya daerah Jawa Barat malah sering ke sana kemari. Tapi saya merasa nyaman, merasa cocok di sini di Kasturi. Baru saya ingat,
Yang dimaksud Habib Abu Bakar itu minyak kasturi itu desa kasturi. Kan kalau orang biasa nggak mungkin tahu. Bisa ngomong seperti itu. Bisa gitu ngomong ya? seperti itu. Itu kalau orang salah, kalau orang nggak benar nggak mungkin bisa ngomong seperti itu. Nah itulah keistimewaan para habaib. Salah satu yang saya temukan. Salah satu ya termasuk yang paling banyak makan ulama-ulama yang ilmunya mumpuni, ilmunya yang wah, yang banyak lah yang sering kita jumpai, sering kita temui. Yang saya amanatkan, jangan pernah mencaci para habaib, jangan pernah itu. Nah itu Kang Sandi kalau boleh tahu melalang buana itu dari umur berapa sampai umur berapa itu Kang kalau boleh tahu? Waktu saya umur 13-14 tahunan lah, keluar SD saya belajar mengaji, mulai belajar kesana kemari mengaji, belajar dulu karena saya pernah berdiam diri di masjid di daerah Situ Aksan gitu kan, pernah jadi pemuda masjid juga, pernah mulai melanglang buana umur sekitar 20 tahunan. 20 tahunan hingga berarti beresnya umur? Sekarang umur 34, 35 udah netep di sini lah. Berarti melanglang buana berapa tahun nih? Ya bisa sekitar 10 tahun, Bahkan kurang lebih ya? bahkan lebih Ya. 10 kurang tahun. lebih 10 tahun lah. Berarti hanya di Pulau Jawa saja, berarti tidak keluar Pulau Jawa. Ya, Pulau Jawa mungkin. Belum. Tidak ke daerah Jawa mah belum pernah. Mungkin ke Cirebon mah sering karena jarah. Sering berziarah ke Maulana Syarif Hidayatullah gitu. Kalau daerah Cirebon. Nah kalau misalkan ada penonton kami yang ingin misalkan beliau itu lagi di luar negeri, ingin diobati atau pengen diterawang secara online, jarak jauh, bisa nggak kira-kira? Insya Allah. Bisa, berarti melalui video call atau bagaimana? Melalui video call, foto, insya Allah. Dan biasanya mereka pun juga pada nanya tarifnya berapa sih? Nah masalah itu gimana Kang? Tarif bukan dokter, kalau dokter harus puguh tarif. Itu bisa nggak boleh dibahas gitu. Rupa lah itu mah nggak dibahas. Yang penting kita berharap kesembuhan lah. Karena yang menyembuhkan bukan kita. Mengapa harus bertarif? Kalau bertarif berarti harus ada jaminan kesembuhan. Ya, harus itu bertarif. Kalau ke saya mah karena saya juga berdoa, mereka juga berharap, ya kita sama berdoa aja sama Allah gitu. Kenapa harus ada tarif? Nah berarti pada intinya Kang Sandi ini menolong sesama mungkin lillahi ta'ala tanpa mengharapkan imbalan, mungkin seperti mungkin itu kan? Gini Kang, kalau gitu kan mungkin ya ada waktu, ada biaya juga ya kalau misalnya online. Ya kalau untuk biaya kita mungkin tidak dibungkiri. Ya mungkin di belakang layar lah. Seikhlasnya mungkin tidak bahasanya seperti mungkin seperti itu. Ya mungkin lillahi ta'ala. Tapi namanya manusia kan punya akal kesehatan, mungkin masa ya kita nyuruh orang ngasih. Nah, gitu. Mungkin seperti itu. Materialistis ya. Ya mungkin seperti itulah. Ya mungkin Kang, perbincangan kita penjelasannya sampai sini dulu, dan kita mungkin akan lanjut di konten kedua kalau boleh. Dan yang kita dengar Akang itu banyak yang mengirim benda-benda pusaka dari berbagai penjuru langit. Nah mungkin nanti akan sambung di konten kedua. Jadi jangan ke lain channel selain konten-konten kita berempat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.